Tamara liburan bersama Ray. Ray menepati kata-katanya dengan tetap berada di Jakarta untuk menghabiskan waktu libur mereka. Masih ada sekitar 6 hari lagi, dan Tamara pun tak lagi cemas karena Ray menginap di hotel bukan di rumahnya. Itu yang dia takutkan pada awalnya, jika Ray menumpang menginap di rumahnya, karena ia akan sungkan pada orang tuanya. Hari ketiga Ray berada di Jakarta, Bunda Tamara menanyakan apa yang akan mereka rencanakan. Mereka merasa kasihan pada Ray yang hanya bolak-balik dari hotel ke rumah mereka dengan suguhan apa adanya. Paling jauh mereka hanya mendatangi mall untuk menonton atau makan di luar. Akhirnya Bunda dan Ayah Tamara menyarankan agar Ray kembali saja. Tamara memang sungguh unik, tidak seperti anak muda pada umumnya. Namun hal itu jugalah yang amat disukai Ray darinya. Tamara, kasihan nak Ray jauh-jauh nyusul kamu ke sini tapi kamu kacangin. Bukannya diajak healing bareng, ucap Ayah menggoda Tamara. Tamara mengerucutkan bibirnya. Gak ada yang seru di Jakarta, ke mall mulu bosen lah, gerutu Tamara. Tam, mau ikut aku ke Malang gak? Ke tempat eyangku. Kayaknya ibu juga masih ada di sana deh, usul Ray. Ayah dan bundanya mengangguk bersamaan, namun Tamara malah melirik tajam pada kedua orang tuanya itu. Bunda sama ayah maksudnya ngusir aku dari sini. Aku udah gak dianggap anak, gerutu Tamara manja. Semuanya tertawa. Lihat Ray, Tam, kamu bukan ngajak dia libur bareng, dia udah jauh-jauh ke sini. Masa kamu gak mau gantian berkunjung ke keluarganya mumpung masih suasana lebaran, ucap bundanya. Tamara nampak berpikir sejenak. Aku masih kangen, kalau harus nunggu cuti tahunanku masih lama lagi. Bunda sama ayah kok lebih merhatiin Ray sih, aku kan kangen rumah, kangen kamarku. Tapi Ray juga kangen kamu, mungkin ibunya juga, bukan begitu Ray? Ayah memotong ucapan Tamara. Tamara langsung cemberut, sementara Ray mengangguk. Iya, ibu tuh kangen kamu, Tam. Udah nanyain terus kamu kapan pulang, jawab Ray sambil menatap Tamara. Ada sedikit rasa haru di hati Tamara karena ibu Ray begitu baik padanya. Akhirnya Tamara setuju untuk ikut Ray pulang ke Semarang, kemudian akan mengunjungi nenek Ray di Malang. Ray memilih membawa mobil saja untuk menuju Malang, dengan maksud agar ia bisa berhenti dimanapun ia mau bersama Tamara. Toh dengan melalui tol, waktu tempuh yang mereka butuhkan hanya sekitar 4 jam. Mereka bisa bergantian mengemudi, walaupun tentunya Ray tidak akan membiarkan Tamara lama mengemudi. Mereka berangkat setelah subuh dan sudah memasuki wilayah Malang pada pukul 9. Ray langsung membawa Tamara untuk sarapan ke tempat yang sangat terkenal di Malang, yaitu Pecel Kawi Hajah Musilah, yang konon telah berdiri sejak tahun 1975. Setelah itu, tentunya baru Ray membawa Tamara ke rumah neneknya. Ternyata keluarga Ray juga merupakan keluarga besar. Ibu Ray nampak sumringah menyambut Tamara dan tak henti membanggakan Tamara pada sanak saudaranya. Saat mereka tengah mengobrol sambil sesekali bersenda gurau, tiba-tiba Tamara melihat sosok Kalista berjalan perlahan. Terlihat dari jendela rumah ini. Kalista terlihat berjalan di luar, berjalan sambil menunduk. Tamara merasakan merinding tiba-tiba, karena ia sangat sadar bahwa saat ini ia tidak sedang tidur. Maka yang dilihatnya adalah hantu yang nyata, bukan sekedar hantu dalam mimpinya. Tiba-tiba nenek Ray mengusap punggung Tamara dan berkata lirih sambil tersenyum. Temanmu ikut ya rupanya. Tamara pun terkejut dibuatnya. Ternyata neneknya ini bisa melihat sosok Kalista juga. Dari mana yang tahu? Eyang bisa lihat juga, tanya Tamara, terkejut. Nenek Ray itu masih tersenyum. Gak usah takut, dia hanya iri padamu. Dari mana yang tahu? Terlihat sekali di wajahnya. Tapi mengapa dia nampak sangat bergantung padamu, Nduk? Tanya nenek Ray penasaran. Tamara menggeleng perlahan. Haruskah ia bercerita pada nenek Ray ini? Bukankah akan mudah menceritakan masalah yang dihadapinya dengan orang yang bisa melihat sosok itu juga? Jadi ia akan dipercaya. Saya tidak tahu kenapa, Eyang, tapi dia selalu mengikuti saya. Dulu dia penghuni kamar kos yang sekarang saya tempati. Tamara memutuskan untuk sedikit berbohong. Rasanya tak mungkin menceritakan secara keseluruhan. Mana mungkin ia bilang sosok itu adalah korban pembunuhan yang dilakukan Ray. Jangan terlibat terlalu dalam dengan dia, bisik nenek Ray tersebut tapi dengan nada memperingati. Tamara pun mengangguk, mengiyakan kata-kata nenek itu. Ya, ada keyakinan dalam hatinya bahwa Kalista memang korban Ray. Tapi ia tak pernah mengkonfirmasi pada Ray langsung karena ia terlanjur mencintai Ray dan tidak berani mendengar hal buruk tentang Ray. Ada kekhawatiran juga bisa-bisa Ray akan marah dan membunuhnya juga jika ia terlalu ikut campur. Saat ini ia hanya ingin menikmati waktunya bersama Ray. Hari-hari berikutnya ia berusaha menikmati waktu liburnya. Hari pertama mereka, Ray mengajaknya ke destinasi wisata Malang yaitu Jatim Park.
Tamara menyukai hampir semuanya di dalam situ, dimulai dari Dino Park, Infinite World, Ice Age, Ice Cream World, hingga House of Zombie. Setelah itu mereka menuju kafe coklat klasik. Dari namanya saja sudah dapat ditebak bahwa Tamara akan menyukai tempat itu. Segala macam hal yang berbau kuno dan klasik dia sukai. Maka malamnya Ray mengajak Tamara ke sebuah kafe favoritnya. Kafe itu bernama Lominto, yang sangat vintage sekaligus bernuansa Cina dengan koleksi barang-barang antik milik pribadi pemilik kafe itu. Dengan interior yang memanjakan mata, juga berbagai pilihan hidangan yang serba enak, membuat Tamara sangat senang malam itu dan meniatkan diri untuk kembali ke tempat ini lain waktu. Ray bilang itu masalah mudah, karena setiap hari raya ia berkunjung ke Malang. Pun hanya pada saat weekend biasa pun bisa dilakukan karena jarak Semarang-Malang tidak terlalu jauh. Yang penting ia bisa membuat gadisnya itu merasa senang sudah cukup bagi Ray. Dan tentu saja tak terlupakan Ray mengambil beberapa foto Tamara dari angle-angle terbaik. Ray, makasih ya, ucap Tamara dalam perjalanan pulang mereka menuju rumah nenek Ray. Untuk? Ray bertanya karena bingung Tamara berterima kasih untuk apa. Untuk buat aku senang hari ini, ujar Tamara. Memberikan senyum termanisnya, Ray sangat bahagia dibuatnya. Ia mengusap kepala Tamara dengan penuh kasih sayang. Aku kan tanggung jawab karena motong hari libur kamu sama ayah bunda, jadi aku wajib bikin kamu sama. Itu baru namanya win-win solution. Ray terkekeh kemudian. Harusnya sejak awal kamu bilang rencana kamu, Ray. Minta sama aku untuk sekian hari di Jakarta, kemudian lanjut sama kamu ke Malang. Tahun depan gitu aja ya, minta Tamara. Ray pun mengangguk. Senang karena artinya Tamara akan tetap bersamanya di tahun depan. Itu artinya Tamara benar-benar mencintai dan bahagia dengannya kan? Karena waktu mereka untuk di Malang hanya 3 hari, setelah itu Ray berencana akan membuat Tamara pulang ke Semarang dan membiarkan gadisnya itu menghabiskan masa cutinya dengan beristirahat di kos, agar tidak terlalu lelah dan esok harinya bisa fit 100% untuk kembali bekerja. Hari terakhir mereka di Malang, mereka pamit pada seluruh keluarga saat hari belum terlalu siang, karena Ray masih ingin mengajak Tamara ke satu tempat lagi yang kemungkinan akan ia suka, yaitu wisata Flora Santera de la Ponte, yang berisi taman bunga begitu indah, juga berbagai spot foto yang sangat instagramable. Ray sudah cukup senang dengan membayangkan pasti Tamara akan terlihat sangat cantik di foto bersama warna-warni itu. Juga tempat itu memiliki kafe yang menurut Ray kopinya cukup enak. Dan benar perkiraannya, Tamara senang dibawa ke sana. Ia menikmati saat jalan-jalan mereka di hari terakhir ini untuk kemudian pulang. Namun mereka sempat berdebat karena rebutan mengemudi mobil ke Semarang. Tentu saja Ray tidak membiarkan Tamara yang mengemudi. Tapi Tamara kasihan pada Ray, ia tidak mau Ray terlalu lelah dan tentu saja ingin membantu pria yang disayanginya itu. Akhirnya kembali Ray mengemudi dan mereka sampai mampir lagi untuk terakhir kalinya di pusat oleh-oleh untuk membelikan oleh-oleh yang akan Ray bawa untuk teman di kantor, dan Tamara bawa untuk teman-teman kosnya sekaligus Ibu Tri si pemilik kos. Tamara menikmati perjalanan pulang mereka lalu tiba-tiba teringat perkataan nenek Ray. Jangan pernah percaya golongan mereka. Percaya saja pada apa yang kau yakini dan yang terpenting adalah hatimu ya, Nduk. Ia mengucapkan itu sambil membelai rambut Tamara dengan sayang. Ya, dan sejak pertama kali nenek Ray mempertanyakan tentang Kalista, sosok itu sudah tidak menampakkan dirinya lagi di hadapan Tamara.